Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Rahmah, NPM 18520042. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas Banjarmasin B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Tutus Rani Arifa, MPD. Langsung saja kita kepada pembahasan. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini adalah berupa angka-angka. Jadi, statistika adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan data-data dan bagaimana mengumpulkannya. Dan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data-data yang ada. Distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ialah salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data dengan cara membuat distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution dalam bahasa Inggris yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, frequency, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa merupakan distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval
Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang terakhir, distribusi frekuensi kumulatif ialah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, kita mencari jangkauan yang dilambangkan dengan J. Rumusnya, J sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil. Yang ketiga, menghitung jumlah kelas yang dilambangkan dengan huruf K. Rumusnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu jumlah data. Selanjutnya, menghitung panjang kelas interval, atau yang bisa dilambangkan dengan huruf P. Rumusnya, P sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Selanjutnya, menentukan batas data terendah dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Yang terakhir, buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Ukuran pemusatan data. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah min. Min adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Min lebih singkatnya disebut sebagai nilai rata-rata dari jumlah data yang ada. Untuk mencari nilai min atau rata-rata dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Yang pertama ada min untuk data tunggal, yang kedua min untuk data kelompok.
Min untuk data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai min, data tunggal dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N, di mana X1, X2, X3, dan X seterusnya merupakan data dari ke-1 sampai seterusnya. Dan N itu banyak data. Min untuk data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai min dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus jumlah Fi dikali Xi dibagi jumlah Fi, di mana Xi adalah nilai tengah kelompok data ke I dan Fi adalah frekuensi kelompok data ke I. Nilai tengah adalah jumlah nilai tepi atas dan tepi bawah dibagi 2 untuk Xi. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME atau Me yang dapat dicari menggunakan cara berikut. Yang pertama, median untuk data tunggal. Yang kedua, median untuk data kelompok. Median data tunggal. Median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya ganjil dapat dicari menggunakan rumus ME sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2 tutup kurung. Untuk median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya genap dapat dicari menggunakan rumus berikut, yaitu ME sama dengan setengah dalam kurung X dalam kurung N dibagi 2 tutup kurung ditambah X dalam kurung N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung, di mana ME merupakan median, N jumlah data, dan X nilai data. Median data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai median dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus Me sama dengan TB ditambah buka kurung setengah N dikurang FK dibagi FM tutup kurung dikali P, di mana Me sama dengan median,
TB sama dengan batas bawah median, N sama dengan jumlah data, FK sama dengan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FM sama dengan frekuensi data pada kelas median, dan P sama dengan panjang interval kelas. Yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Sekelompok data yang memiliki modus disebut bimodal, sedangkan sekelompok data yang memiliki lebih dari 2 modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan MO atau MO. Untuk mencari modus, bisa menggunakan yang pertama modus untuk data tunggal, yang kedua modus untuk data berkelompok. Modus data tunggal. Diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut, kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh data tinggi badan siswa, yaitu 175, 172, 175, 160, 178, 165, 168, 175, 175, dan 172. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Jadi, untuk mencari modus dari data seperti di atas, tidak perlu menggunakan rumus apapun. Yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai data yang sering muncul. Dan dari nilai data di atas, yang sering muncul adalah angka 175, yaitu sebanyak 4 kali. Modus data kelompok. Cara mencari nilai modus data kelompok tidak semudah mencari nilai modus pada data tunggal. Hal ini dikarenakan penyajian data kelompok yang disajikan dalam sebuah rentang kelas, sehingga nilai modus data kelompok tidak mudah untuk langsung didapat. Untuk mendapatkan nilai modus data kelompok dapat menggunakan sebuah rumus. Rumus modus data kelompok dapat dilihat seperti di bawah ini, yaitu MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P, di mana TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P sama dengan panjang kelas interval.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.